Lanjutkan ya materi kita, yaitu terkait tafsir ya, tafsir surah Al-Baqarah, dan hari ini baru menginjak ayat ke-62 ya. Itu juga nyambung terkait apa yang dibahas. Mudah-mudahan satu ayat dua ayat yang kita pelajari di setiap harinya semakin hari memberikan asar, memberikan dampak untuk kita, memberikan kita lebih dekat lagi, lebih terpaut lagi pikiran dan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua berharap dan berdoa kita adalah orang-orang yang Allah pilih untuk diberikan khair ya, kebaikan, yaitu dipahamkan terhadap agama. Sekuat tenaga kita berikhtiar untuk setiap harinya menambah pengetahuan dan tentu saja mengamalkan ya, diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk mempelajari setiap harinya, menambah pemahaman kita terhadap agama sebagaimana yang dalam hadis sering saya sampaikan, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah berkehendak memberikan kebaikan kepada seseorang, maka orang itu akan Allah pahamkan terhadap agama. Dan sekuat tenaga kita berikhtiar sehari menambah ya pemahaman kita terhadap ayat Allah, pemahaman kita terhadap hadis Rasulullah. Dan insya Allah ketika kita sudah berikhtiar, Allah mudah-mudahan memberikan hidayah taufik kepada kita semua, dimampukan untuk mengamalkan sedikit demi sedikit dari berbagai ayat yang kita kaji, dari berbagai hadis yang kita kaji. Baiklah, untuk hari ini sudah tersaji di sini tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 62 ya, bukan 61. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang mukmin, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani, wassabiin, orang-orang sabiin, man amana billah, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wa amila sholiha, beramal soleh, falahum, maka bagi mereka, baik itu Yahudi, Nasrani, sobiin ya, ketika beriman kepada Allah dan yaumil akhir, beramal soleh, falahum, maka bagi mereka ajruhum, menerima pahala ya bagi mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim, dan tidak ada kekhawatiran kepada mereka, wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak bersedih. Yang terpenting kita ya, kata kuncinya di sini yaitu kita orang-orang mukmin yang harus betul-betul ya beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, beramal soleh. Nah ini maka janji Allah pahala berlimpah, kemudian tidak akan banyak rasa khawatir ya, tidak akan banyak bersedih, karena kita sudah betul-betul menyerahkan semuanya kepada Allah. Baiklah, kita lihat tafsir Jalalainnya. Tidak ada, ini udah agak siang ya, tidak ada membaca dari Bapak Ibu dulu, langsung saja saya sampaikan karena sudah jam 5:47 ya. Innal ladzina amanu. Nah, tafsir Jalalain ya secara singkat menafsirkan bahwa innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada siapa? Bil anbiya'i, kepada para nabi, min qabl, di masa lalu. Nah ini kan ceritanya mereka yang tidak mau mengimani ya
tidak mau mengimani Nabi Muhammad dalam hal ini ya, orang-orang Yahudi misalnya. Nah, sebentar ada yang masuk dulu. Nah, kemudian innalladzina amanu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman di sini adalah mengimani bil anbiya, yaitu mengimani para nabi yang qabl di masa lalu ya. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Siapa orang Yahudi itu adalah humul yahudu wan nasara. Kalau menurut tafsir Jalalain, hadu di sini adalah orang Yahudi ya dan Nasrani. Wasobiin, dan juga orang-orang sobiin. Sobiin itu adalah di sini disampaikan ya, Ta'ifah minal Yahud. Kita sering mendengar kata sobiin. Nah, ini dalam tafsir Jalalain disampaikan siapakah sobiin itu. Sobiin itu adalah Ta'ifah minal Yahudi, yaitu segolongan dari bangsa Yahudi awin Nasara, atau dari Nasrani. Man amana minhum, barang siapa yang beriman di antara mereka. Beriman kepada siapa? Billah, kepada Allah. Kemudian wal yaumil akhir, kepada hari akhir. Fi zamani nabiyina, di masa nabi kita ya, di masa nabi kita nih maksudnya ya. Nah, kemudian wa amila sholihan, kemudian mereka beramal soleh. Bisyariatihi, yaitu beramal soleh melaksanakan syariatnya ya, syariat mereka. Falahum, maka bagi mereka ajruhum, bagi mereka mendapatkan pahala, yaitu pahalanya sawabi a'malihim, ganjaran atas amal perbuatan mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak akan memperoleh kekhawatiran ya, tidak akan bersedih. Nah, di sini domirnya kata ganti pada amana wa amila lafdun man wa fi ma ba'dahu ma'naha. Sini menurut tafsir Jalalain bahwa domir atau kata ganti ya pada amana dan amila itu yaitu kembalinya kepada man. Pokoknya umum, siapa saja. Nah, kembalinya kepada man amana. Jadi ini domirnya itu kembalinya kepada man, artinya menunjukkan sifatnya umum, siapa saja, pokoknya siapa saja. Kemudian kita lihat tafsir Ibnu Katsirnya dari surah Al-Baqarah ayat 62 ini, bahwa setelah Allah menyebutkan ya, sebelumnya kita di ayat dari 50 sekian ya sampai kemarin 61 itu, Allah menyampaikan keadaan orang-orang yang menentang ya perintah Allah ya. Mereka itu melanggar larangan Allah, kemudian melampaui batas ya. Dan mereka itu sungguh nih orang-orang Yahudi diceritakan di sebelumnya, mereka itu pokoknya ngeyel, banyak membangkang, disuruh ruku mereka malah mengesot, disuruh bilang minta ampun sama Allah malah diganti bukan hitotun malah hintoh ya, biji gandum. Pokoknya berbagai pembangkangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya. Bahkan mereka ya itulah berani melakukan yang diharamkan, kemudian ditimpakan siksa untuk mereka. Nah, di sini Allah mengingatkan melalui ayat ini bahwa barang siapa yang berbuat baik ya, man amana wa amila sholiha ya, baik dari kalangan umat terdahulu, kemudian taat, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala yang baik sampai hari kiamat nanti. Gitu intinya, setiap orang yang mengikuti Rasulullah, yaitu Nabi yang ummi ya, maka baginya kebahagiaan yang abadi. Tidak ada ketakutan ya dalam menghadapi masa yang akan datang. Kemudian mereka tidak akan bersedih dari apa yang sudah mereka lewatkan. Nah, ini maksud dari tafsir ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, seperti biasa ya Ibnu Katsir, beliau menafsirkan dengan ayat yang lain. Ciri khas dari kitab Ibnu Katsir itu setiap menafsirkan sebuah ayat, jika ada kaitannya dengan ayat lain selalu ditafsirkan dengan ayat lain. Bahwa menurut Ibnu Katsir la khaufun alaihim walahum yahzanun itu
bagi orang-orang yang betul-betul ya mengikuti Rasulullah, mengikuti Nabi, maka mereka tidak akan ada rasa takut untuk menghadapi masa yang akan datang seperti apa gitu, dan mereka tidak akan bersedih atas apa yang sudah terlewat dalam hari-hari mereka. Nah, karena beliau mengambil salah satu surah, yaitu surah Yunus ayat 62. Ala, ingatlah, inna, sesungguhnya, aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu, la khaufun, mereka tidak akan punya kekhawatiran, alaihim ya, terhadap mereka, walahum yahzanun, dan mereka pun tidak merasa bersedih. Nah, seperti itu tafsirnya. Kemudian ini ya disampaikan juga seperti yang disampaikan oleh malaikat ya kepada orang-orang mukmin. Ketika orang mukmin nanti menghadapi kematian karena bekalnya sudah merasa cukup, sudah merasa betul-betul bekal kematiannya disiapkan. Nah, maka ini yang digambarkan dalam surah Fussilat ya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka menyampaikan Rabbunallah. Nah, ini orang-orang yang mengatakan dalam hidupnya Rabbunallah, bahwa Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian, maka pahalanya bagi orang yang betul-betul memasrahkan dirinya, menyampaikan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah ya, hak-hak Allah dipenuhi ya, meneguhkan pendiriannya, maka pahalanya adalah tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan menyampaikan, alla takhafu, kalian jangan takut, wala tahzanu, kalian jangan merasa sedih, wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kalian dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini dalam surah Fussilat. Ibnu Katsir pun sama ya menafsirkan maksud dari la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian kita lihat, nah ini di salah satu hadisnya ya yang terkait dengan ayat ini, bahwa langsung saja pada qala Salman. Nah, Salman menyampaikan, Salman sahabat Nabi ya, Salman radhiyallahu an, Salman menyampaikan, sa'altun nabiyya, kata Salman, aku pernah bertanya kepada Nabi, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ahli dinin. Jadi aku pernah nanya kepada Nabi tentang pemeluk agama yang dahulunya ya, yang dulunya kuntu ma'ahum, yang dulu aku sebelum Islam ya, kata Salman, termasuk di dalamnya gitu. Jadi beliau bertanya kepada Nabi tentang bagaimana nasib para pengikut agama yang itu gitu ya. Kemudian Salman menyampaikan, fadzakartu min sholatihim, kemudian aku ceritakan kepada Nabi ya bahwa mereka juga sholat gitu ya, wa ibadatihim, kemudian bahwa mereka juga beribadah gitu ya, sehingga fanazalat, sehingga turunlah ayat ini, karena ini Salman bertanya gimana nasibnya gitu ya bagi orang yang pemeluk agama ya, yang Salman pernah beragama seperti itu di dalamnya, tetapi mereka sholat, ibadah. Nah, sehingga Allah jawab dalam surah Al-Baqarah ayat 62 bahwa innalladzina amanu, pokoknya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, orang-orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, wassabiin, sobiin, tetapi mereka amanabillah, mereka iman kepada Allah, wal yaumil akhir, mereka beriman kepada hari akhir ya. Nah, maka bagi mereka adalah tadi ya pahala dari sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu adalah ada asbabun nuzulnya ya, karena Salman bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian nah di sini bahwa As-Sa'di ya menyampaikan bahwa firman Allah yang menyampaikan bahwa tadi ya sesungguhnya orang mukmin, Yahudi, Nasrani, Sobiin,
di antara mereka tetapi iman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini ya diturunkan berkaitan dengan siapa? Teman-teman Salman Al-Farisi ya, bahwa saat itu Salman Al-Farisi sedang berbincang-bincang ya bersama Nabi. Kemudian karena dia teringat teman-temannya ya, dia menyebutkan teman-teman yang seagama ya saat itu, kemudian menceritakan kepada Nabi berita tentang mereka, dan bahwa mereka itu sholat, saum, beriman kepadamu Nabi Muhammad, dan bersaksi bahwa nanti engkau akan diutus sebagai seorang nabi. Kan sudah ada ya dalam kitab sebelumnya bahwa akan diutus seorang nabi. Nah kemudian setelah Salman selesai berbicara, memuji ya kepada mereka, maka Nabi bersabda, wahai Salman, mereka itu adalah termasuk ahli neraka. Maka hal ini terasa berat ya bagi Salman. Nah, sehingga Allah menurunkan ayat ini. Ini versi yang lainnya ya. Nah, kemudian di sini disampaikan bahwa kata Rasulullah, imannya orang-orang Yahudi itu ialah barang siapa yang berpegang teguh dengan kitab Taurat dan berpegang teguh mengamalkan sunnahnya Nabi Musa, maka imannya diterima sampai Nabi Isa datang. Kemudian apabila Nabi Isa sudah datang dan orang yang tadinya berimannya ya kepada Taurat dan sunnahnya Nabi Musa kemudian tidak meninggalkan dan tidak mau ikut kepada syariatnya Nabi Isa, maka hal itu adalah orang yang binasa. Di dalam hal ini Rasulullah menyampaikan runtutannya ya. Pokoknya Yahudi, berarti Yahudi itu kan punya kitabnya Taurat, dia mengimani Taurat, kemudian Nabi Musa, syariat Nabi Musa dia lakukan, tetapi kemudian di masa pertengahan itu misalnya datang Nabi Isa dengan kitab Injilnya. Nah kemudian kelompok tadi tidak mau meninggalkan ya syariatnya Nabi Musa, tidak mau mengimani Nabi Isa, tidak mau mengikuti syariat Nabi Isa, maka kata Nabi itu adalah orang binasa. Kemudian bagaimana imannya orang-orang Nasrani? Imannya orang Nasrani itu adalah barang siapa yang dia mengimani kitab Injil, kemudian melaksanakan syariat Nabi Isa, maka dia termasuk mukmin dan diterima imannya sampai datang Nabi Muhammad, kata Rasul. Ketika datang Nabi Muhammad ya, kemudian dari kalangan mereka tidak mau mengikuti, kan banyak saat itu kan orang-orang Yahudi ataupun Nasrani yang mereka sebelumnya mengimani Nabi Isa ya, mereka mengimani kitab Injil, kemudian datang Nabi Muhammad. Nah, barang siapa dari kalangan mereka yang tidak mau mengikuti kepada Nabi Muhammad, tidak mau meninggalkan sunnahnya Nabi Isa, tidak mau meninggalkan ajaran Injilnya, padahal sudah datang Nabi Muhammad, maka dia termasuk orang binasa. Nah seperti itu dalam hadis ini ya. Nah Ibnu Abi Hatim menyampaikan yang sama ya, hadis dari Sa'id bin Jubair, bahwa menurut kami riwayat ini tidak bertentangan, kata beliau ya, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas yang tadi menyampaikan sesungguhnya tidak apa-apa, pokoknya orang mukmin mereka itu sudah mengimani ya, baik itu dari kalangan Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kata Ibnu Abbas menyampaikan bahwa memang sesudah itu turun lagi firman Allah yang lain. Nah itu ya, kalau tadi kan Al-Baqarah ayat 62, kemudian turun firman Allah di surah Al-Imran ayat 85 untuk menegaskan bahwa yang benar itu hanya Islam gitu ya. Ketika di surah Al-Imran ayat 85 Allah menyampaikan, wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari ghairul islami dina, mencari agama selain Islam, jadi mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Nah ini ya, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ini merupakan pemberitahuan bahwa
tidak akan diterima dari seseorang itu ya suatu cara dan tidak pula suatu amal apapun ya, kecuali sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah beliau diutus membawa risalah yang diemban oleh Nabi gitu ya. Adapun sebelum itu, sebelum Nabi diutus, setiap orang tentu saja mengikuti Rasul di zamannya dan dia berada dalam jalan petunjuk dan jalan keselamatan. Jadi menurut Ibnu Abbas itu bukan sesuatu yang bertentangan. Ya udah, yang dulu orang Yahudi, Nasrani yang mengimani Nabi mereka, mengimani syariat Nabi mereka, ya mereka selamat gitu. Kemudian kecuali orang-orang yang sezaman dengan Nabi, sesudah datang Nabi Muhammad diutus, nah itu berbeda lagi. Nah, kemudian di sini orang Yahudi, siapa sih di sini ya? Ya al-Yahud. Maksud orang Yahudi sini dalam tafsirnya Ibnu Katsir menyampaikan bahwa yang Yahudi itu adalah pengikutnya Nabi Musa, bahwa mereka yang mengimani kitab Taurat ya di zamannya. Berbeda pendapat kata Yahudi ini, banyak versinya ya. Ada yang menyampaikan bahwa al-Yahud itu diambil dari kata al-hadawah, artinya kasih sayang, berasal dari kata tahawud, artinya tobat, seperti yang disampaikan oleh Nabi Musa dalam firman-Nya, inna hudna ilaik, sesungguhnya kami kembali kepadamu. Nah ini kembali, jadi hudna ya, Yahudi ini dari tahawud, artinya bertobat. Nah, kemudian maksudnya apa? Kami bertobat kepada engkau, seakan-akan mereka dinamakan seperti itu karena awalnya mereka bertobat, kasih sayang ya, antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tapi menurut pendapat lain, Yahudi ini yang paling terkenal yang ini ya. Yahudi itu dinisbahkan dengan Yahuda, anak tertua Nabi Yakub. Kenapa dinamain Yahudi? Karena dinisbahkan, dikaitkan dengan keturunan mereka, yaitu Yahuda, yaitu nama putra tertua Nabi Yakub. Kemudian Abu Amr Ibnu A'la menyampaikan disebutkan seperti itu karena mereka selalu bergerak ketika membaca kitab Taurat. Kemudian ketika Nabi Isa diutus, maka Bani Israel tentu saja diwajibkan untuk mengikuti dan menaati sahabat Nabi Isa, dan pemeluk agamanya dinamakan Nasrani. Kenapa pemeluk Nabi Isa dinamakan Nasrani? Karena Nasoro kan dari tolong menolong kan, arti Nasoro itu karena mereka saling menolong di antara mereka, sehingga mereka pun disebut Ansor ya, seperti yang disampaikan Nabi Isa dalam surah Al-Imran ayat 52. Nabi Isa pernah bertanya seperti ini kepada para sahabatnya, man ansori ilallah, siapa yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah. Nah, man ansori ilallah, Nabi Isa menyampaikan ya kepada kaumnya, man, siapa, ansori, yang akan menjadi penolong untuk menegakkan agama Allah ya, ansori ilallah. Qalal hawariyun, maka hawariyun, sahabat setia Nabi Isa yang 12 orang itu ya, menjawab, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Mudah-mudahan kita juga ya para pejuang subuh ini merupakan ansarullah ya, penolong-penolong agama Allah. Kita semua istiqomah ya untuk mengikuti, memperjuangkan agama Allah ini. Dan pendapat lain di sini, Nasrani itu bukan seperti itu. Kenapa dinamakan Nasrani? Pendapat lainnya yaitu diambil dari kata nama Nasirah. Nah ini menurut pendapat dari Ibnu Jurayj dan Ibnu Abbas, Nasoro ini bentuk jamaknya Nasron, sama dengan Nasyawa, Nashwan, Sukaro ya, Sakron. Nah, Nasronah ini adalah seorang wanita Nasrani. Salah seorang penyair mengatakan, dan seorang wanita Nasronah yang tidak pernah beribadah. Jadi ada pendapat lainnya bahwa Nasoro ini itu ya sebuah tempat, yaitu di Nasirah. Kemudian ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, sebagai rasul ya kepada manusia secara mutlak,
Nah, tentu saja diwajibkan bagi mereka mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, menaati perintahnya, mencegah diri dari apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Nah, mereka ini orang-orang yang benar-benar umatnya Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad disebutkan mukmin kan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad disebutnya mukmin. Kenapa mukmin? Karena banyaknya keimanan dan keyakinan yang kuat. Karena orang beriman itu tentu saja mengimani semua nabi ya. Kenapa mukmin? Karena istilahnya dengan mukmin, kalau Nabi Isa tadi kan dengan Nasrani ya, Ansor tadi. Kemudian kenapa orang mukmin, umatnya Nabi Muhammad di istilahnya dengan mukmin? Karena tadi saking banyaknya keimanan dan keyakinan mereka yang kuat, karena mereka itu mengimani semua nabi yang terdahulu, mengimani sesuatu yang gaib yang akan datang. Nah, seperti itu. Kemudian istilah sobiin, yang ketiga adalah sobiin. Para ulama ini berbeda-beda pendapat ya tentang apa sih sobiin itu, sejenis seperti apa. Nah, di sini disampaikan dari Mujahid, menyampaikan bahwa sobiin itu adalah sebuah kaum. Mereka itu campuran dari Majusi ya, penyembah api. Kemudian ini menurut suatu pendapat, mereka itu campuran ya dari Majusi, Yahudi, Nasrani. Hakikatnya mereka itu tidak punya agama. Nah, ini menurut Mujahid. Kemudian yang lainnya menyampaikan bahwa sobiin itu adalah sebuah sekte ya, dari kalangan ahli kitab. Mereka mengakui kitab Zabur, dan menurut Abu Hanifah dan Ishaq bahwa mereka itu tidak jadi karena mereka mengakui kitab Zabur ya, kitabnya Nabi Daud, sehingga menurut Abu Hanifah dan Ishaq tidak apa-apa ketika mereka menyembelih, berarti halal ya untuk kita, dan menikah dengan mereka pun tidak apa-apa. Ini menurut satu pendapat. Kemudian di sini disampaikan juga bahwa ketika sedang bersama Al-Hakam ya, Hashim meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan penduduk Basrah bercerita kepada beliau dari Al-Hasan, menyampaikan bahwa orang-orang Sobiin itu adalah bahwa mereka itu sama dengan Majusi. Majusi itu kan yang menyembah api. Nah, ini pendapat lain lagi. Kemudian Al-Hakam menyampaikan, bukankah aku sudah sampaikan bahwa mereka itu sama, Sobiin itu sama dengan Yahudi. Nah, ini berkata seperti itu. Kemudian berbeda lagi ini bahwa pendapat lain, Al-Hasan menyampaikan bahwa Sobiin itu adalah mereka kaum yang menyembah malaikat. Nah, kemudian pendapat lain diantaranya dari Ziyad bahwa Sobiin itu sama ya, sholatnya menghadap kiblat, mereka sholat 5 waktu. Kemudian Ziyad menyampaikan bahwa mereka itu bebas dari pungutan jizyah karena sama. Nah, tetapi setelah itu mendapat berita bahwa sesungguhnya Sobiin itu mereka itu penyembah malaikat. Nah, kemudian berbeda lagi ini pendapat dari Abu Ja'far Ar-Razi ya, menyampaikan bahwa orang Sobiin itu adalah sebuah kaum yang menyembah malaikat. Mereka mempercayai kitab Zabur, sholatnya menghadap kiblat. Nah, ini kemudian jadi menyembah malaikat, mempercayainya kepada kitab Zabur, sholatnya menghadap kiblat. Nah, ini pendapat lainnya banyak tentang Sobiin. Yang ini juga Abu Zanad menyampaikan Sobiin ini adalah suatu kaum yang tinggal di sebelah negeri Irak ya. Mereka kaum yang suka menangis, beriman kepada semua nabi, saum biasa selama 30 hari setiap tahunnya. Mereka sholat menghadap negeri Yaman setiap harinya sebanyak 5 kali. Ini banyak sekali perbedaan pendapat tentang siapa itu kelompok Sobiin ya. Tapi di sini Wahab bin Munabih pernah ditanya, siapa sih kelompok Sobiin itu? Kalau menurut Wahab bin Munabih, beliau menyampaikan bahwa Sobiin itu adalah mereka yang hanya mengenal Allah gitu. Mereka itu tidak punya syariat apa-apa. Mereka hanya taunya kepada Allah, dan tetapi mereka tidak pernah berbuat kekufuran. Nah, Abdullah bin Wahab menyampaikan juga bahwa Sobiin itu orang yang memeluk agama ya,
tinggal di Mausul. Mereka menyampaikan la ilaha illallah, dan mereka pun tidak punya amal, tidak punya kitab, dan tidak punya nabi. Mereka itu yang hanya taunya kalimah la ilaha illallah. Dan Zaid menyampaikan bahwa mereka tidak beriman kepada Rasul. Oleh karena itu orang musyrik menyatakan kepada Nabi dan para sahabatnya bahwa orang Sobiin itu adalah orang musyrik yang menyerupakan Nabi dan para sahabatnya dengan mereka dalam ucapan hanya sama dalam kalimah la ilaha illallah saja gitu. Seperti itu. Kemudian di sini juga Al-Khalil berpendapat Sobiin itu adalah suatu kaum yang agamanya menyerupai agama Nasrani, tapi kiblat mereka datangnya dari angin selatan. Mereka menduga bahwa dirinya berada dalam agama Nabi Nuh alaihi salam. Ya itulah banyak ya tentang pendapat tentang siapa itu kaum Sobiin, bahwa kalau Al-Qurtubi, dalam kitab Al-Qurtubi menyampaikan kaum Sobiin itu suatu kaum yang agamanya campuran antara Yahudi dan Majusi. Jadi sehingga konsekuensinya sembelihan mereka tidak boleh dimakan. Nah, kenapa harus diketahui ya Sobiin itu seperti apa? Nah, apakah termasuknya musyrik atau bukan? Nah, kalau menurut tafsir Al-Qurtubi bahwa as-Sobiin itu campuran ya antara Yahudi dan Majusi, sehingga sembelihan dari Sobiin itu tidak boleh dimakan dan para perempuannya tidak boleh dinikahi. Kemudian Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwa sini ya sebagian ulama mereka itu orang-orang yang ada lagi berpendapat mereka itu sebetulnya Sobiin itu mengesahkan Allah gitu ya, meyakini tetapi mereka juga meyakini pengaruh bintang-bintang, bahwa bintang itu bahwa selain meyakini Allah pun mereka meyakini bintang-bintang. Nah, sehingga Abu Sa'id Al-Astakhri mengeluarkan fatwa kalau seperti itu ya berarti mereka kufur. Nah, kemudian yang lain Ar-Razi lebih memilih pendapat bahwa As-Sobiin itu adalah kaum yang menyembah bintang-bintang gitu. Mereka itu penyembah bintang. Dengan demikian bahwa Allah sudah menjadikannya sebagai kiblat ya untuk ibadah dan berdoa, dan Allah menyerahkan pengaturan urusan alam ini kepada bintang gitu. Jadi mereka bertawasul. Mereka itu mengimani Allah tetapi ibadahnya pada bintang karena mereka meyakini bahwa Allah sudah menyerahkan berbagai urusannya itu kepada bintang-bintang itu. Nah, kemudian Ar-Razi mengatakan bahwa pendapat ini dinisbahkan kepada orang-orang Kairani yang didatangi oleh Nabi Ibrahim untuk membatalkan pendapat mereka dan memenangkan perkara yang hak. Nah, ini menurut kitab dari Imam Ar-Razi ya. Kemudian pendapat Mujahid. Nah, ini bahwa beliau menyatakan bahwa Wahab bin Munabbih As-Sobiin itu adalah suatu kaum bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan musyrik, tetapi mereka adalah sebuah kaum yang ada pada fitrah gitu ya. Tidak ada agama yang menjadi mereka panutkan gitu ya. Karena itulah maka orang musyrik mengolok-olokkan ya orang yang Islam dengan sebutan Sobi. Nah, ini karena ini menurut Mujahid ya menyampaikan bahwa tadi bahwa Sobiin itu kaum yang hanya ada pada fitrah yang mereka tidak punya agama, tidak punya panutan, sehingga orang musyrikin namakah mereka mengistihza ya mengolok-olokkan orang Islam itu dengan sebutan Sobi, bahwa menyimpang dari semua agama penduduk bumi saat itu. Nah, sehingga sebagian ulama menyampaikan bahwa Sobiin itu adalah orang yang belum sampai kepada mereka dakwah dari nabi siapapun gitu. Nah, pendapat yang paling kuat yang mana? Menurut Ibnu Katsir, wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah yang tahu maksudnya. Nah, itulah di antara tafsir hari ini ya, mohon maaf ini agak panjang mengenai As-Sobiin. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin memahami setiap lafaz dan huruf dari Al-Quran, semakin kita paham itu semakin menambah kehusyuan sholat kita ya, karena diantara ciri sholat khusyuk itu adalah fahmul makruh,
paham apa yang kita baca. Intinya dalam tafsir Al-Muyassar bahwa intinya man amana wa amila sholiha, bahwa orang yang beriman di antara umat ini kemudian membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya, mengamalkan syariat, dan orang-orang yang hidup sebelum Nabi Muhammad diangkat ya sebagai nabi di masa-masa terdahulu, misalnya Yahudi, ada Nasrani, ada Sobiin. Mereka kalau di sini Al-Muyassar langsung saja, Sobiin itu mereka yang masih berada dalam fitrah ya, yang hanya tahu kalimah la ilaha illallah. Mereka semua ketika mengimani Allah dengan murni ya, kemudian mengimani hari kebangkitan, mengimani hari pembalasan ya, beramal dengan amalan yang Allah ridhoi, maka tetap saja pahala mereka akan tetap utuh di sisi Allah. Mereka tidak akan ada rasa takut menghadapi perkara akhirat. Mereka tidak akan bersedih dengan berbagai nikmat dunia. Kemudian setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, maka di sini Allah tidak menerima dari siapapun ajaran agama selain agama beliau. Jadi kesimpulan dari Al-Muyassar seperti itu. Pokoknya kalau sebelum Nabi datang ya, mau agama apapun, yang terpenting iman kepada Allah dan hari akhir ya, hari berbangkit, itu akan mendapatkan sama gitu, kecuali setelah kedatangan Nabi Muhammad. Nah itu maka Allah tidak akan menerima dari siapapun ajaran agama selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Islam. Kemudian kalau dilihat di tafsir yang lain ya, hampir sama nih sebetulnya ya. Kita lihat saja yang agak bedanya sedikit. Ini Pak Tanggung pesannya ya, kan udah terlalu siang. Nah ini dari Aisyah. Nah ini maknanya ya, bahwa ini masih dalam konteks dakwahnya kepada orang Yahudi supaya mereka masuk Islam, sehingga masih relevan ya ketika di sini bahwa keimanan yang benar, amalan sholih yang bisa mensucikan, yang bisa membersihkan jiwa manusia itu tadi ya. Nah ini seperti ini, barang siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah yang tadi disebutkan tadi dengan sebenar-benarnya iman, kemudian mampu beramal sholih berdasarkan syariat Allah dalam beribadah, maka la khaufun, mereka tidak akan diberikan rasa takut, walahum yahzanun, mereka tidak akan diberikan rasa sedih ketika kematian menjemput mereka, tidak akan bersedih dengan berbagai urusan duniawi, mereka tidak akan takut dengan berbagai ukhrawi gitu ya. Nah ini seperti ini. Jadi keimanan yang benar tidak dapat dimiliki oleh seseorang yang dia beriman kepada, kecuali dia mampu mengimani penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad, beramal sholih ya, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah di sini pelajarannya terakhir ya, pelajarannya bahwa suatu penilaian didasarkan pada hakikat sebenarnya, bukan hanya melihat kepada pengakuan atau penamaan. Misalnya orang-orang munafik ya, yang mereka menyatakan mereka itu merasa mukmin gitu, merasa muslim, padahal tidak beriman dalam hatinya gitu. Mereka berislam hanya secara fisik. Nah, ini tidak bermanfaat sedikit pun gitu ya. Yahudi, Nasrani, Sobiin, para pemeluk agama yang lain ya, bahwa keterkaitan mereka terhadap agamanya itu sudah dihapus, sudah dinasah gitu. Maka amalan sholih yang dilakukan nggak akan dianggap, tidak dapat mensucikan dirinya. Nah jadi penyandaran mereka terhadap agamanya tidak bermanfaat, karena yang bermanfaat itu adalah keimanan yang sebenar-benarnya, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad dan beramal sholih. Kemudian seseorang yang beriman istiqomah menjalankan syariat Allah yang lurus, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Ubshiru bil jannah, akan diberikan kabar gembira dengan surga, dengan hilangnya rasa takut, tidak akan pernah bersedih, takut terhadap apa, jadi akan selalu merasa aman, kemudian akan selalu mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya.
Nah, mungkin hanya itu saja pesan dari surah Al-Baqarah ayat 62. Silakan saja ditelaah lagi ya di rumahnya masing-masing. Intinya pelajaran hari ini tadi pokoknya kita betul-betul wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan muslim yang betul-betul ya amana wa amila solihah, betul-betul mengimani Allah dan diikuti dengan amal soleh, sehingga pahalanya ketika kita istiqomah amanu wa beriman dan beramal soleh, maka tidak akan diberi rasa takut sedikit pun, tidak akan ada rasa kesedihan dalam hati kita, dan insya Allah akan ketika diwafatkan dalam keadaan muslim, ubshiru bil jannah, akan diberikan kabar gembira dengan surga yang sudah Allah janjikan. Mungkin hanya itu saja, mohon maaf ini ada kelebihan ya karena tanggung ini satu ayat. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan penjelasan tentang materi tafsir surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kita mendapatkan keberkahan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup acara kajian subuh ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita kifaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.